Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Purbajati dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial tahun 2017. Sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Penentuan Break Even Point pada bagian spare part di PT Astra International Auto 2000 Karawang. PT Astra International Auto 2000 Branch Karawang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis kendaraan mobil, di mana di dalamnya terdapat bagian penjualan kendaraan baru, servis, dan spare part. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di Auto 2000 Karawang, di mana perusahaan memiliki nilai investasi di bagian spare part yang cukup tinggi. Dalam kegiatan kerja praktek, penulis mempelajari mengenai BEP atau Break Even Point pada bagian spare part di Auto 2000 Karawang. Ini mengenai gambaran umum perusahaan. Auto 2000 Karawang beralamat di Jalan Suroto Kunto nomor 80 Karawang Timur. Pada awal didirikan tahun 1998, memiliki satu gedung di mana di dalamnya terdapat dua kategori pelayanan, yaitu Auto 2000 Karawang GR atau General Repair yang melayani servis kendaraan, bagian mesin dan secara umum, serta penjualan mobil baru dan spare part. Yang kedua itu adalah Auto 2000 Body and Paint, ini melayani perbaikan bodi dan cat. Berikut adalah profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Astra International Auto 2000 Tbk Branch Karawang, berdiri pada tahun 1998 dan beralamatkan di Jalan Suroto Kunto nomor 80 Karawang Timur. Nah, ini bidang usahanya adalah servis, part, dan vehicle. Jumlah karyawannya itu 140 karyawan. Visi misi perusahaan. Visi Auto 2000 adalah menjadi dealer Toyota terbaik dan terhandal di Indonesia melalui proses bisnis berkelas dunia. Dan misinya adalah satu, melayani pelanggan melalui pengalaman kepemilikan yang paling memuaskan. Dua, menjadi share kontributor terbaik bagi Toyota di seluruh kota dan kabupaten. Ketiga, menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh stakeholder. Empat, senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai kaidah good corporate governance dan corporate responsibility. Masuk ke Grand Theory Manajemen. Menurut Hasibuan 2011, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian menurut Rifai 2010, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif, merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut G.R. Terry tahun 2010, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni, dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi. Middle Theory Manajemen Keuangan. Secara garis besar, pengertian manajemen keuangan dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengalokasikan dana secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian range teori mengenai BEP atau break even point. BEP adalah titik di mana ketentuan penerimaan total sama dengan pengeluaran total. Analisis BEP membutuhkan satu perkiraan biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan penerimaan atau revenue. Apabila perusahaan di dalam kegiatan operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya bisa menutup biaya tetap dan biaya variabel saja. Dengan break even point, manajer perusahaan dapat mendedikasikan tingkat penjualan yang disyaratkan agar tidak menderita kerugian.
dan disarankan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk masa yang akan datang. Dengan mengetahui titik imbas ini, manajer juga dapat mengetahui sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan tersebut. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai BEP spare part mobil yang diterapkan perusahaan PT Astra International Auto 2000 Karawang. Metodenya, penulisan artikel menggunakan metode studi pustaka yang merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. Kegiatan ini dilakukan di Auto 2000 Karawang dengan melakukan kerja praktek dan observasi langsung. Teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan analisa deskripsi yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan menjelaskan permasalahan teks. Tugas yang dilakukan. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan Sabtu 15 Februari 2020 dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai Sabtu. Nah, berikut adalah uraian pelaksanaan kerja prakteknya. Nah, masuk ke permasalahan. Permasalahan yang ada di spare part Auto 2000 Karawang adalah stok suku cadang yang melebihi batas usia penyimpanan dan tidak bisa dijual atau menjadi dead stock dan menjadi beban perusahaan. 2. Persediaan suku cadang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan sehingga tingkat penjualan berkurang. Nah, solusinya adalah yang pertama, melakukan pendataan barang yang sudah berusia lama untuk dipindahkan ke cabang lain agar tidak menjadi dead stock. Kedua, menyesuaikan ketersediaan suku cadang dengan keinginan atau permintaan pelanggan melalui form booking servis kendaraan. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT Astra International Auto 2000 Karawang, maka didapat yaitu Auto 2000 Karawang merupakan dealer Toyota yang bergerak di bidang jasa, padahal pembentukannya memiliki satu gedung JR dan BP, kemudian memisahkan diri dan memiliki gedung masing-masing pada tahun 2013, yang lokasinya bersebelahan dengan gedung lama. Dan BEP, titik di mana ketentuan penerimaan total sama dengan pengeluaran total. Analisis BEP membutuhkan suatu penilaian biaya tetap, biaya variabel dan penerimaan. Apabila perusahaan dalam kegiatan operasinya menggunakan biaya tetap dan pada volume penjualannya menutup biaya tetap dan biaya variabel saja. Dengan break-even point, manajer perusahaan dapat mendedikasikan tingkat penjualan yang disyaratkan agar tidak menderita kerugian. Saran dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dari penelitian ini yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut. Perusahaan harus bisa menerapkan dengan tepat biaya variabel dan biaya tetap dalam melakukan analisis BEP. Selain itu, manajemen dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya agar target penjualan spare part dapat tercapai dengan maksimal, penjualan part secara langsung maupun penjualan pemesanan part kendaraan servis. Terima kasih, mungkin sedikit yang bisa saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.